Halo teman-teman, lo lagi dengerin alur cerita film bareng gue Adul. Dan kali ini kita akan membahas film berjudul Road of the Problem yang dirilis pada tahun 2019. Jadi, gini ceritanya. Cerita dimulai dengan Paul, seorang agen properti yang penuh ambisi. Dia bermimpi menjadi agen properti terbaik, menjual rumah ataupun pabrik dengan sukses. Kuncinya, Paul tahu dia harus tampil percaya diri di depan calon pembeli. Dan tentu saja, properti yang dia jual harus terlihat begitu bersih dan menarik. Itu adalah kunci untuk sukses, setidaknya menurut Paul. Di kantor, dia berteman baik dengan rekannya, Jack. Paul bercita-cita untuk merasakan kekayaan sesungguhnya jika penjualannya terus sukses. Mimpi terbesarnya adalah untuk memiliki mobil sport yang telah lama ia idamkan. Paul tinggal bersama istrinya, Grace, dan dua anak remaja mereka. Suatu hari, Grace menerima telepon dari rumah sakit. Ternyata ada kabar buruk tentang pamannya yang telah meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat Grace sangat sedih, mengingat bahwa dia telah kehilangan orang tuanya dan pamannya sudah seperti ayah baginya. Hal ini membuatnya teringat tentang kalung rusak yang pernah diberikan sang paman padanya, serta kenangan indah lainnya. Selanjutnya, Paul dan Grace pergi ke rumah seorang pengacara untuk mengurus warisan pamannya. Ketika sedang menunggu sang pengacara, Paul dan Grace mengingat pamannya adalah orang yang sangat baik, karena telah memberikan bantuan finansial yang besar untuk pernikahan mereka. Tidak lama setelah itu, sang pastor tiba di ruangan. Dia akan menjadi saksi dalam proses pengurusan warisan sang paman. Lalu, sang pengacara mulai membacakan surat wasiat yang berisi bahwa si paman meninggalkan sejumlah uang sekitar 700 juta rupiah kepada adiknya yang tinggal di sebuah desa terpencil. Namun, yang mengejutkan, Paul dipercaya untuk menjualkan rumah miliknya. Hasil penjualan, termasuk komisi yang akan didapatkan oleh Paul, akan didonasikan ke sebuah panti asuhan anak yang berada di desa tempat adik sang paman tinggal. Paul tentu saja terkejut. Dia sebelumnya sudah membayangkan akan mendapatkan sejumlah uang yang besar. Namun, sang paman hanya mewariskan pot tanaman. Ada kalimat khusus dalam surat wasiat yang mengatakan ketika kamu mengetahui kebenarannya, kamu akan terbebas. Paul pun semakin bingung dan heran atas warisan yang ia dapat. Paul awalnya ingin membuang pot tanaman itu. Namun, kedatangan pastor dan dorongan kuat dari Grace membuat Paul akhirnya harus menerima pot tanaman tersebut, meskipun dengan rasa terpaksa. Selanjutnya, Paul dan Jack pergi ke sebuah coffee shop. Mereka mulai membahas masa depan bisnis properti. Jack berpendapat bahwa bisnis properti akan tetap stabil, meskipun tidak akan naik secara signifikan ke depan. Dia merasa bahwa Paul mungkin tidak akan bisa mencapai kesuksesan besar seperti yang ia impikan, meskipun penjualannya selalu lancar. Namun, Paul memiliki pandangan yang berbeda. Karena ia ingin mendapatkan cuan yang besar, Paul berkeinginan untuk bekerja sama dengan Jack dalam menjual sebuah pabrik. Paul yakin bahwa ini adalah peluang besar, dan dia ingin bekerja sama dengan Jack dengan bagi hasil yang adil. Setelah kembali ke rumah, Paul memutuskan untuk membersihkan halaman belakang dan menaruh pot tanaman warisan di dalam gudang untuk dirawat sesuai dengan keinginan pamannya. Namun suatu hari, ketika Paul merawat pot tanaman tersebut, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di antara daun-daun tanaman tersebut, ternyata ada beberapa lembar duit kertas yang tumbuh. Paul pun merasa tidak percaya. Dia lantas mencabuti duit tersebut dengan penuh takjub. Tidak lama setelah itu, dua anak Paul datang. Sontak, Paul segera menyembunyikan uang tersebut dan tidak memberitahu tentang tanaman misterius itu. Bahkan dia mengatakan bahwa ia tidak bisa bergabung dalam acara keluarga untuk merawat pot tanaman tersebut secara diam-diam. Setelah memastikan bahwa pot tanaman tersebut aman, Paul pergi untuk melihat pabrik yang akan dijual oleh Jack.
Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa situasi dan kondisi pabrik dalam keadaan baik. Setelah kunjungannya ke pabrik, Paul langsung kembali untuk merawat tanaman misterius itu. Dia semakin yakin bahwa duit yang dimiliki oleh si paman berasal dari tanaman ini, meskipun ia tidak tahu dengan pasti bagaimana hal ini mungkin terjadi. Setelah beberapa hari merawat tanaman tersebut, Paul mulai mengharapkan bahwa uang-uang itu akan tumbuh lagi. Kemudian suatu hari, Paul pergi untuk memeriksa tanaman itu. Sesuai dengan ekspektasinya, ternyata beberapa lembar duit benar-benar tumbuh kembali. Dia pun dengan senang hati mengambil uang-uang yang terus tumbuh dari tanaman misterius itu. Sekarang, Paul tampil lebih percaya diri dan semua orang terkagum-kagum dengan perubahan tersebut. Bahkan rekannya sendiri terkejut ketika Paul tiba-tiba membayar semua hutangnya. Istrinya, Grace, juga takjub melihat penampilan baru Paul, terlebih ketika Grace melihatnya memakai jam tangan yang mahal. Dia pun mulai bertanya-tanya dari mana Paul mendapatkan uang tersebut. Namun tentu saja Paul enggan memberitahunya. Ia lalu berbohong dengan mengatakan bahwa uang itu berasal dari keuntungan bisnisnya. Sementara itu, terlihat halaman belakang mereka berantakan karena dedaunan yang jatuh. Maka Paul memutuskan untuk pergi membeli kendaraan pembersih halaman belakang mereka. Awalnya, Paul berniat memberitahu Grace tentang pembelian ini. Namun sesaat kemudian, ia berubah pikiran. Setelah menunggu lama, kendaraan pembersih itu akhirnya tiba di rumah mereka. Kurir pengantar pun terkejut ketika melihat kendaraan tersebut, karena kendaraan itu terkenal mahal dan menjadi barang mewah di kota mereka. Saat Paul sedang memotong rumput, Grace datang dan menanyakan dari mana Paul mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli mobil pemotong rumput yang harganya sangat mahal. Namun, Paul kembali berbohong dengan alasan yang sama. Dan kali ini, alasannya membuat Grace semakin kesal. Dia merasa bahwa Paul telah membuang-buang uang untuk sesuatu yang bisa diurus sendiri. Namun, kekesalan Grace tidak cukup untuk menghentikan nafsu Paul. Kemudian, Paul kembali ke pot tanaman misterius untuk mengambil lebih banyak uang. Dia merahasiakan uang tersebut dengan hati-hati, dan jumlahnya terus bertambah hingga hampir mencapai 1,5 miliar rupiah. Setelah memastikan bahwa dia belum ketahuan oleh siapapun, Paul memutuskan untuk melampiaskan keberhasilannya dengan mendekati mobil impian yang selama ini ia telah idamkan. Setelah mengetahui harga mobilnya, Paul dengan tegas mengatakan bahwa dia akan membayar dengan uang cash. Sontak, sales mobil itu pun terkejut karena biasanya orang membayar dengan cara lain. Namun, karena sang sales ingin mendapatkan keuntungan, ia pun menyetujuinya. Ketika Paul dengan bangga memamerkan mobil mewahnya kepada Jack, ia sama sekali tidak menyadari bahwa seorang detektif telah mengetahui tentang transaksi mobilnya. Pihak bank mencurigai bahwa Paul memiliki sejumlah uang di dalam kopernya. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa uang yang ia dapat bukan dari tindakan ilegal, detektif tersebut mulai menyelidiki Paul. Sementara itu, Paul akhirnya memamerkan mobil mewahnya kepada keluarganya. Dua anaknya kaget dengan mobil yang baru dibeli oleh ayah mereka. Tetapi, reaksi Grace justru berbeda. Grace semakin kesal dengan Paul dan bahkan menolak bunga yang diberikan olehnya. Paul akhirnya berbicara pada Grace tentang pembelian mobil tersebut. Lalu, saat Grace mengetahui harga mobilnya, ia semakin penasaran dari mana Paul mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, Paul terus saja berbohong. Akhirnya, Grace mengungkapkan bahwa dia sudah tidak percaya pada Paul. Bahkan, Grace meminta Paul untuk tidur di ruang tamu untuk sementara waktu. Hal ini membuat kedua anak mereka mulai curiga tentang hubungan orang tuanya. Dan mereka khawatir bahwa Paul dan Grace akan bercerai karena sering bertengkar belakangan ini.
Suatu hari ketika Paul pergi bekerja, Grace menerima seorang tamu yang ternyata adalah sang detektif. Grace mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sang detektif. Tapi ia kaget ketika detektif itu mengatakan bahwa Paul pernah memiliki koper yang berisi banyak uang. Namun, karena Grace khawatir tentang keselamatan suaminya, sehingga dia meminta detektif untuk datang lagi saat Paul di rumah. Kemudian setelah Paul pulang, ternyata sang detektif sedang memantaunya. Asistennya berbicara bahwa Paul tidak memiliki catatan kriminal. Detektif semakin penasaran dengan Paul, terutama setelah Paul memeriksa pot tanaman misteriusnya. Selanjutnya, ketika Grace memberitahu Paul tentang kedatangan detektif, Paul pun merasa tertekan. Grace lalu bertanya apakah Paul tidak bahagia dengan apa yang keluarga mereka punya sekarang ini. Mendengar hal tersebut, Paul semakin merasa tertekan, sehingga ia ingin membicarakan tanaman itu dengan sang pastor. Namun, sebelum menceritakan lebih lanjut tentang tanaman tersebut, Paul menjelaskan mengapa dia begitu terobsesi dengan uang. Dia mengungkapkan bahwa orang tuanya dulu sering khawatir tentang masalah keuangan, dan ia tidak ingin bernasib seperti orang tuanya. Paul pun menganggap pamannya sebagai sosok yang memotivasinya untuk mencapai kesuksesan finansial. Mendengar nasihat bijak dari sang pastor, hati Paul mulai merasa lebih tenang. Ia mulai merenung dan mempertanyakan mengapa pamannya memberikan tanaman ajaib tersebut. Paul mulai menyadari bahwa uang dari tanaman itu telah merusak hidupnya secara perlahan. Suatu hari, setelah membeli minuman kopi di tempat biasa, hati Paul mulai tergerak untuk berbagi dengan seorang pria kurang mampu dengan nominal cukup besar. Lalu ketika Paul pergi, ternyata sang detektif masih memantaunya. Ia pun mencurigai bahwa pria tersebut mungkin terlibat dalam perdagangan narkoba, meskipun bapak tersebut telah bersaksi dengan jujur. Namun akhirnya sang detektif membawa pria itu ke kantor polisi. Kemudian ketika sang detektif kembali ke rumah Paul untuk mencari keberadaannya, dia semakin khawatir tentang masalah yang dihadapi suaminya. Lalu ia pun mencoba menghubungi Paul, akan tetapi Paul tidak menjawab panggilannya. Akhirnya ia mendapat kabar dari kantor tempat Paul bekerja bahwa Paul sedang bersama Jack di pabrik. Selanjutnya ketika Grace pergi ke pabrik dengan anak perempuannya, mereka mencoba memanggil Paul. Namun sayang, Paul tidak mendengar panggilan mereka karena dia berada di area pabrik yang berbeda dan sedang sibuk menjelaskan tentang masalah tanaman misterius itu kepada Jack. Lalu saat Grace terus meneriaki Paul dari lantai 2 pabrik, anak perempuannya tak menyadari bahwa ada pembatas yang rusak di dekatnya. Akhirnya, ia terjatuh dari lantai 2 setelah mencoba memegang pagar yang rusak tersebut. Teriakan mereka pun terdengar oleh Jack yang kemudian segera menghampiri mereka. Kemudian ketika mereka tiba, Paul sangat terkejut dan khawatir melihat anak perempuannya terluka. Lantas, mereka segera membawa anaknya ke rumah sakit. Lalu sang dokter memberitahu bahwa kondisi anak perempuannya sudah sangat parah. Lantas, Paul dan Jack pun saling menyalahkan atas kejadian tragis ini. Grace pun terus menanyakan kenapa pagar pembatas itu bisa rusak. Paul mengungkapkan bahwa sebelumnya Jack ingin memperbaiki pagar itu. Akan tetapi, Paul memutuskan untuk tidak melakukannya, karena menurutnya pagar tersebut masih bisa ditutupi dengan kain. Hal ini tentu saja membuat Grace semakin marah pada Paul. Lalu, Grace pun berdoa, mohon kesempatan untuk Paul agar bisa berubah dan mengembalikan kehidupan mereka seperti biasa. Tidak lama kemudian, anak perempuan mereka pun mulai sadar dari perawatan dan membuat mereka merasa lega. Namun, Paul masih harus menghadapi urusan dengan polisi terkait dugaan uang yang dia terima adalah ilegal. Selanjutnya, Paul pergi ke kantor polisi untuk ditahan sementara waktu, sampai pihak kepolisian mendapatkan bukti yang lengkap. Lalu tidak lama, dia mendengar suara yang tidak asing, dan ternyata itu adalah sang pastor yang juga masuk penjara karena telah menerima uang dari Paul.
Kemudian sang pastor membicarakan tentang tanaman misterius dan bertanya apakah Paul akan tetap serakah jika kehilangan tanaman itu. Lantas, Paul merenung sejenak. Ia menyadari hal tersebut karena Paul menjadi serakah sejak memiliki tanaman misterius. Sang pastor mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semuanya sejak awal. Ternyata, dia pernah memberikan pot tanaman itu kepada pamannya Grace dulu dan berharap tanaman itu mampu merubah sifat buruknya. Sang pastor menceritakan bahwa dia pernah melihat pamannya memiliki banyak uang, tapi justru tidak bahagia. Itu membuatnya sadar bahwa uang tidak selalu membawa kebahagiaan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendonasikan sebagian uangnya. Karena kini, tujuan hidupnya hanya ingin membuat semua orang merasakan kebahagiaan. Paul pun dikejutkan dengan seorang bapak kurang mampu yang dibuatnya masuk penjara. Sehingga Paul merasa sangat menyesal. Namun, sang pastor mengingatkan Paul akan pesan yang diberikan pamannya saat mewariskan pot tanaman tersebut. Akhirnya, Paul merasa yakin bahwa dia telah menemukan kebenarannya, yaitu dia harus berubah. Sementara itu, sang detektif terus menelusuri dugaan uang ilegal yang Paul miliki. Namun setelah mendengar keterangan dari Jack tentang pot tanaman ajaib tersebut, sang detektif memutuskan untuk membebaskan Paul. Setelah dibebaskan, Paul bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dari situ, Paul berusaha untuk berbenah diri, terutama dengan menyetujui permintaan anaknya untuk tidak lagi ribut dengan Grace. Paul kemudian mengumumkan bahwa dia akan mendonasikan mobil mewahnya bagi orang beruntung di acara yang ia buat. Setelah memberikan kata sambutan, Paul mendekati Grace untuk memberikan sebuah kejutan. Ternyata itu adalah kalung pamannya yang telah diperbaiki. Lantas Grace pun merasa sangat bahagia. Film berakhir dengan Paul dan keluarganya pergi ke rumah adik pamannya Grace di sebuah desa yang indah. Grace ingin memenuhi permintaan terakhir pamannya, yaitu untuk menguburkan abunya di sebuah danau. Pamannya selalu mendonasikan uangnya ke panti asuhan di desa ini, sehingga Grace ingin menghormati keinginan terakhirnya. Grace menaburkan abu pamannya di danau dengan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Akhirnya, Paul dan keluarganya hidup bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton konten ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.